Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Amit Hananis di channel Sandikala. Teman-teman, kali ini saya pakai kaos Bitbest ya. Kaos saya Bitbest malam ini karena saya pengen menyampaikan sesuatu yang saya kok yakin teman-teman belum tahu masalah ini. Check it out. Pakai pecinya soalnya Garuda ya. Baik teman-teman, saya pengen menyampaikan sesuatu begini. Tentu teman-teman ingat dulu ketika mulai menggunakan Bitbest. Bagi yang sudah menggunakan Bitbest ya, para reader ya. Tentu dulu tertarik karena di situ ada staking. Ingat gak ketika staking dilakukan, hasil dari staking itu kalau GM ke bawah, GM atau belum punya ranking, maka 65-35 hasilnya. 65 berupa USDT bisa Anda tarik, 35 berupa BUSDT. Dulu BUSD tapi bingung, banyak yang mengira itu Binance USD, sehingga kemudian diganti oleh Bitbest menjadi BUSDT. Teman-teman, tentu banyak yang menunggu kapan BUSDT bisa dipakai. Inilah teman-teman yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Nah, ya. Apa itu? Oke, saya ingin menyampaikan satu pokok pikiran yang besar dulu ya, bahwa selama ini tidak jarang teman-teman pengguna, apakah leader ataupun investor ya, yang mengira bahwa Bitbest ini hanyalah platform biasa aja yang sebentar keluar, sebentar berhenti, alias scam. Banyak yang begitu sehingga banyak yang naruh investasi maksimum 3 bulan, habis itu cabut. Bahkan tidak sedikit yang hanya naruh 1 bulan, habis itu cabut. Nggak tahu bahwa ternyata dari waktu ke waktu terus melaksanakan, menyelesaikan, mewujudkan roadmap yang sudah dibuat dari sebelumnya. Jadi kalau teman-teman salah satu dari orang-orang yang sudah cabut, nah coba dengarin ini dan kemudian silakan dipikir kembali. Jadi dari awal Bitbest memang sudah menyatakan bahwa ini adalah DEX. Mimpinya adalah untuk menjadi platform yang dipakai oleh orang seluruh dunia. Ya, tidak usah gede-gede bermimpi seperti Binance, tapi untuk menjadi salah satu DEX yang gede pun, yang sudah besar, itu pun sudah bagus. Dan tentu orang-orang yang menggunakan di saat-saat awal akan banyak diuntungkan dari beroperasinya Bitbest yang long life itu. Sebagai exchanger, tentunya seharusnya ya mempunyai satu chain, blockchain, rantai yang biasanya koin yang dimiliki oleh chain tersebut itu kemudian dipakai untuk menjadi gas fee gitu kan. Misalnya kita mau bertransaksi, misalnya mau kirim PNB atau Binance ya, PNB kan koinnya Binance, dari satu wallet ke wallet lain pakai gas fee kan, berapa ya? Binance saat ini menjadi yang paling murah. Kalau TRX ya, TRC20 pakai gas fee-nya TRX. Kalau Ethereum yang mahal itu gas fee-nya adalah ETH.
teman-teman, Bitbase pun juga dari awal kan Bitbase sudah mengatakan bahwa ini adalah exchanger yang nanti akan mempunyai blockchain sendiri, akan mempunyai network. Jadi Ethereum atau ETH, Binance atau BNB atau BEP, Polygon itu adalah network ya, bukan jaringan multi level, bukan ya. Ini jaringan blockchain. Bitbase pun dari awal sudah menyatakan Bitbase akan mempunyai chain sendiri, akan mempunyai jaringan sendiri. Saat ini teman-teman, saatnya Bitbase merilis chain tersebut dalam pekan ini. Nah, saya kasih tahu tadi, saya bertanya di grup, apakah sudah ada yang tahu apa itu BES? Nah, BES adalah chain dari Bitbase. BES adalah yang biasa kita sebut Ethereum, di Bitbase adalah BES. Yang kita sebut ERC20 di Bitbase BES, sama namanya. Yang biasa kita misalnya sebut BNB, nah, koin ya. Atau kalau Ethereum tadi ETH ya. Namanya di Bitbase adalah BES. Jadi Bitbase nama platformnya, nama jaringannya adalah BES. Nama token atau koinnya adalah BES. Nama apanya lagi? Nah, jadi kalau kita nyebut beda-beda ya, ada BEP20, ada BNB, ada BSC, ya kan? Itu di Bitbase semuanya disebut sebagai BES. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa BES ini di awal nanti ketika rilis ini harganya $1, setara dengan $1. Nah, gimana cara membelinya? Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Ini yang ditunggu-tunggu. Bahwa dulu ingat ya, kegunaan dari 35% atau 30% atau 25% atau 20%, belum ada yang punya 20%. Yang ED belum ada ya di Indonesia ya. Yang ada ED baru di Vietnam. Di Indonesia maksimum ada SVP. SVP berarti bagiannya 7525. Yang 25 itu atau 6535 bagi yang belum SVP dan belum berperingkat, maka yang 35 itu namanya BUSD, itulah dipakai untuk membeli BES ini. Kita punya koin namanya BST yang harganya 2000-an sekarang, dan kita punya BES. Yang BES ini dibeli dari BUSDT. Dulu dikabarkan bahwa ketika nanti sudah dirilis, cara membelinya BUSDT plus USDT. Itu ya, ada kombinasi ya. 1:1 atau 1:2 atau 1:3. Dulu seperti itu. Nah, sekarang ini saya belum jelas betul apakah nanti harus dibarengi dengan USDT atau cukup dengan BUSDT. Kalau cukup dengan BUSDT mantap. Mantap. Kita akan lihat nanti setelah Nah, setelah dibeli gimana? Apakah setelah dibeli langsung akan jadi BES? Nah, ini tidak kemudian membeli misalnya USDT, membeli BES, bukan. Tapi caranya juga dengan staking. Ini yang akan membuat ini menjadi menarik, teman-teman. Bahwa kalau kita punya BUSDT, kita bisa staking, tapi tidak di yang borrow ya, bukan di situ. Nanti stakingnya ada di yang trade. Kita nanti akan lihat, karena sepanjang yang saya dengar hari ini, nanti menunya khusus ini ada di trade yang tengah. Jadi kita nanti akan lihat lah, gampang itu. Tapi yang jelas skemanya adalah kalau punya BUSDT, apakah nanti tambah USDT atau tidak, tapi itu bisa dipakai untuk membeli staking, untuk melakukan staking, bukan membeli, untuk melakukan kontrak staking. Hasilnya adalah BES. Itu BES nanti akan dipakai untuk gas fee. Kalau dipakai untuk gas fee berarti akan terus muter selama
chain tersebut dipakai oleh manusia kan, akan muter terus. Maka keuntungan bagi orang-orang yang bisa menambang BES di awal-awal. Seperti kita ini. Contoh nih, kalau kita punya 1.000 misalnya, kita kemudian stakingkan, setiap hari kita dapat berapa persen. Berapa persen ini nanti kita tunggu, tapi inisialnya adalah dari 1,01 hingga 1,45. Bahkan dimulai dari, kalau yang staking USDT kan dari 15 hari kan, kalau ini dari 7 hari bisa. Jadi 7 hari, 15 hari, 30 hari, 90 hari, 180 hari, dan 360 hari. Saya bisa menyebutkan angkanya, jadi misalnya 1,03, 1,09, 1,18, 1,27, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah ini. Satu hal lagi yang sangat menarik. Saya berharap video ini tidak tidak di skip ya, karena ini daging semua yang saya sampaikan. Skema dalam Bitbest menumbuhkan atau mengadakan BES ini adalah selama 1 tahun 2024. Bayangkan, artinya 1 tahun ke depan kita aman. Ya, sampai akhir tahun 2024 aman, teman-teman. Mengapa? 3 bulan pertama, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, 3 bulan yang pertama, oleh Bitbest hanya akan dikeluarkan sebanyak 64.800. 64.800 token atau koin BES. Yang tahap kedua, 3 bulan berikutnya, bulan keempat sampai bulan ke-6, 4, 5, 6 ya, akan dikeluarkan hanya 43.200. Tadi 64.800, sekarang 43.200. Yang ketiga, hanya akan dikeluarkan 32.400. Ya. Ingat, 64.800, 64.800, 43.200, dan kuartal ketiga, yaitu bulan 7 sampai bulan 9, itu dikeluarkan 32.400. 32.400. Dan yang terakhir hanya yaitu bulan 10 sampai 12 tahun 2024 ya. Hanya 21.600. Dan satu hal lagi, itu kalau kita total itu semuanya hanya 162.000 saja. Dan ingat teman-teman, dari payback yang dilakukan company nanti, dari hasil kita nambang nih BES, kita jual ke company kan, dari hasil mereka payback itu akan di-burn juga. Berapa banyak di-burn-nya kita lihat nanti. Saya belum tahu. Tapi kalau pengalaman BST yang di-burn 30% dari profit yang didapatkan oleh company. Jadi BES ini juga akan di-burn. Dengan di-burn otomatis harganya naik dong. Kalau nggak naik ya nggak mungkin di-burn kok. Nah, jadi itu ya teman-teman. Informasi tentang BES adalah ini. Ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu, dan jangan pesimis buat yang belum gabung. Karena ini waktunya 1 tahun nih. Gabung sekarang misalnya, punya paket. Kalau punya paket, misalnya taruhlah 1.000 atau 10.000, punya 35% bisa ditarik USDT, sisanya yang 65% ditarik dalam bentuk USDT, yang 35% tetap akan jadi BUSDT. Dan hasilnya BUSDT bisa di staking, jadilah BES. Teman-teman, saya kira ini karena sudah terlalu panjang, sampai hampir 1/4 jam. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat, dan yang sudah pernah berhenti dari Bitbest, gunakan kesempatan ini. Saya nggak ngocok-ngocoki tadi, daripada BUSDT kalian nggak bisa pakai, kan sayang. Selamat malam, tetap semangat.